Setelah itu, Andi rela menekan gas sepeda motor listriknya dan dengan cepat mengendarai sepeda motornya pergi. Kasnah berdiri di belakang dan berteriak, "Kakak ipar, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak kakak ipar." Setelah meninggalkan Puri Mutiara, Andi Rewa buru-buru menuju pasar tradisional. Waktu sudah sangat mepet, dan kalau dia tidak segera membeli bahan makanan, istrinya tidak akan sempat makan siang setelah pulang kerja. Andi Rewa sebenarnya tidak terlalu suka berbelanja di supermarket. Oleh karena itu, dia sering pergi ke kawasan pemukiman lama yang masih terjaga di pusat kota, di mana terdapat pasar sayur yang ramai. Dia suka pergi ke kawasan ini karena ada alasan lain yang hanya dia ketahui. Ketika pertama kali datang ke Makassar bersama orang tuanya, mereka sangat suka karakteristik kawasan pemukiman lama ini. Banyak bangunan kuno yang terdapat di sini. Orang tuanya sangat mengagumi bangunan-bangunan kuno itu. Karena kecintaan orang tuanya terhadap bangunan kuno, mereka menyewa sebuah rumah tua di kawasan itu. Setelah direnovasi oleh ayahnya, mereka tinggal dengan sangat nyaman di sana. Setelah kejadian tragis yang menimpa keluarganya, rumah itu sempat disewakan beberapa kali kepada orang lain dan akhirnya dibeli oleh investor properti yang menunggu untuk membangunnya kembali setelah dirobohkan. Beberapa tahun lalu, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan perlindungan bangunan bersejarah yang tidak boleh dibongkar dan rumah itu kosong begitu saja. Andi Rewa pun sempat mencari tahu dan mendengar bahwa orang yang membeli rumah itu adalah seorang pengusaha dari luar kota yang terlibat dalam bisnis spekulasi properti. Meskipun rumah itu tidak bisa dijual, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, beberapa tahun yang lalu, pengusaha itu terjerat kasus penipuan investasi dan rumah itu akhirnya disita oleh pengadilan. Meskipun ada kabar bahwa rumah itu akan dilelang, namun kasus besar yang melibatkan pengusaha tersebut membuat prosesnya terus tertunda. Pasar yang Andi Rewa kunjungi berada tidak jauh dari rumah itu. Jadi dia memutuskan untuk mampir sejenak ke sana. Saat Andi menuju pasar, sebuah mobil Rolls-Royce telah terparkir di depan rumah tua yang kumuh itu. Seorang pria tua keluar dari sisi penumpang mobil. Pria itu adalah kepala pelayan keluarga Wijaya dari Jakarta yang kini berada di Makassar. Setelah turun dari mobil, kepala pelayan yang tangkas segera membuka pintu mobil untuk wanita di dalamnya dan dengan hormat berkata, "Nyonya Hana, kita sudah sampai." Di dalam mobil duduk seorang wanita bernama Hana Wijaya. Setelah mendarat, dia langsung bersama kedua anaknya dan kepala pelayan menuju rumah keluarga Wijaya untuk beristirahat. Setelah mengatur kamar dan barang-barang, dia buru-buru meminta kepala pelayan membawanya ke tempat tinggal Sandi sebelum meninggal untuk melihat-lihat. Sementara itu Jos dan Siva masing-masing memiliki urusan sendiri. Jos pergi ke panti asuhan untuk membahas sumbangan, sedangkan Ziva membawa laptop dan terus mencari jejak Andi di antara ribuan gambar. Hana merasa lebih santai dalam perjalanan ini, karena tempat yang akan dikunjunginya adalah rumah dari Sandi Rewa, cinta sejatinya sepanjang hidup. Hati Hana berdebar-debar, meskipun tahu kalau Sandi telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Namun begitu menginjakkan kaki di sini, dia tetap merasakan ketegangan yang kuat. Rasanya seperti saat-saat muda ketika dia sangat mencintai Sandi, di mana setiap kali bertemu atau bahkan
hanya mendekati tempat sandi, detak jantungnya selalu meningkat dan nafasnya menjadi lebih cepat. Dengan jantung berdebar kencang, Hana keluar dari mobil dan memandang rumah kuno itu dari luar pagar. Tembok batu di halaman rendah dengan banyak ornamen batu bata berlubang di tengahnya, memungkinkan orang untuk dengan mudah melihat kondisi di dalam halaman. Saat ini, halaman dipenuhi rumput kering dan ranting pohon yang jatuh. Di dinding bangunan utama, terdapat banyak tanaman sulur yang sudah mati. Seluruh halaman kecil tampak sangat terbengkalai. Namun, Hana bisa membayangkan kalau tempat ini dirawat dengan baik saat musim semi dan hujan tiba. Halaman ini pasti akan penuh dengan tanaman hijau dan pohon rindang, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Walaupun halaman ini kecil, tampaknya bangunannya sangat terawat dengan baik. Dinding terbuat dari batu bata hijau, atapnya menggunakan genteng hijau, dan jalan setapaknya terbuat dari batu hijau. Musim panas di sini cukup lembab, dan setelah hujan, batu bata dan batu hijau ini pasti akan dipenuhi lumut hijau. Lumut sendiri memiliki kesan alami dan tua yang kuat. Bagi orang yang tidak menyukainya, lumut yang menutupi permukaan bisa terasa licin dan agak menjijikkan. Namun bagi mereka yang mencintai budaya tradisional Timur, lumut adalah sesuatu yang sangat indah dan penuh makna, memberikan nuansa seni dan ketenangan yang mendalam. Pada saat itu, meskipun halaman kecil ini terlihat sangat rapuh, namun di mata Hana, dia seolah telah kembali ke zaman ketika Sandi tinggal di sini. Dalam pikirannya, dia bahkan membayangkan sosok Sandi yang muda dan tampan, bermain bersama anaknya di halaman ini. Terserap dalam hayalannya, Hana merasa seolah Sandi ada di sini dan seorang anak laki-laki yang wajahnya tak terlihat berlari-lari mengelilinginya. Tiba-tiba pintu rumah yang usang dan tertutup itu terbuka dan seorang wanita yang tampak cantik dan elegan dengan tubuh tinggi dan mengenakan apron keluar dari dalam. Wanita itu tersenyum sambil mengundang ayah dan anak itu untuk masuk dan makan. Keluarga kecil itu tampak bahagia, sangat mengharukan. Namun, ketika Hana memperhatikan lebih seksama, dia menyadari bahwa wanita dalam hayalannya itu bukanlah istri Sandi, melainkan dirinya sendiri. Terperangkap dalam imajinasinya, Hana terus mengamati halaman itu dan merasa seolah seluruh kenangan itu hidup kembali dalam dirinya. Tanpa sengaja, Hana membayangkan dirinya sebagai istri Sandi, dan seketika itu juga air mata mulai memenuhi matanya. Dia berusaha menahan air mata itu, namun karena tidak bisa mengendalikan diri, air mata besar pun mengalir dari matanya dan membasahi wajahnya yang hampir tidak memiliki keriput dan tetap tampak muda. Ketika melihatnya, pengurus tua tidak bisa menahan diri dan menghela nafas dalam-dalam. Seluruh kota tahu kalau Nyonya Hana telah mencintai Sandi Rewa selama bertahun-tahun. Namun, siapa yang tahu, meskipun Sandi Rewa sudah meninggal hampir 20 tahun, perasaan Nyonya Hana terhadapnya tetap begitu mendalam. Seperti yang sering dikatakan, perasaan yang dalam seringkali hanya meninggalkan penyesalan, dan penyesalan ini tidak akan pernah berakhir. Hana Wijaya adalah contoh dari hal itu. Mereka yang belum pernah merasakan cinta yang mendalam mungkin tidak akan mengerti betapa dalamnya seseorang bisa terikat dengan orang lain.
Sekali ada ikatan, meskipun sudah terpisah selama 10 atau 20 tahun, meskipun jaraknya ribuan kilometer, atau meskipun terpisah oleh kehidupan dan kematian, mereka masih bisa merasakannya. Hana Wijaya juga merasakannya. Dia sudah lama ingin melupakan Sandi dan sudah lama ingin menjalani hidupnya dengan tenang. Namun ikatan di dalam hatinya tidak memungkinkan hal itu. Ikatan itu seperti rerumputan liar yang tumbuh di dalam hatinya. Begitu rerumputan itu ada, tanaman lain tidak bisa tumbuh lagi. Terkadang dia merasa rerumputan liar itu telah mati atau bahkan menjadi abu. Namun, tanpa diketahui kapan, angin musim semi akan berhembus di dalam hatinya, dan rerumputan liar itu tumbuh kembali. Ikatan itu juga seperti duri yang tertancap di hati. Kadang-kadang saat kita tidak merasakannya, kita pikir durinya sudah hilang. Namun pada saat yang tak terduga, duri itu akan menyakitkan lagi. Oleh karena itu, Hana akhirnya menyadari ikatan itu sudah tertanam jauh di dalam dirinya. Dia pun bergumam, "Sandi, kalau kau sudah ada di sini, kenapa aku harus berusaha keras untuk melupakanmu? Kalau aku sudah mencintaimu sepanjang hidup, biarkan perasaan itu tumbuh di dalam hatiku, di tempat yang hanya milikmu. Dulu setiap kali aku memikirkanmu, aku merasa bersalah dan berdosa terhadap Arya. Tetapi sekarang, aku merasa lega. Sekarang aku bisa memikirkanmu dengan terang-terangan, mengenangmu dengan terang-terangan, dan tidak perlu merasa bersalah terhadap siapapun." Setelah menyadari hal ini, Hana merasa lebih tenang. Dia menghapus air matanya dan bertanya kepada pengurus tua, "Siapa yang memiliki rumah ini sekarang?" Pengurus tua menunjuk ke segel yang tertempel di pintu pagar besi dan berkata, "Nyonya, rumah ini sudah disita oleh pengadilan." Hana mengernyitkan dahi, lalu dengan cepat bertanya, "Disita? Bagaimana ceritanya? Bisakah kau mencari tahu?" Pengurus tua mengangguk dan berkata, "Aku sudah lama tinggal di Makassar, dan aku punya beberapa kenalan di berbagai departemen. Aku akan menelpon dan menanyakan hal ini." Hana segera mengangguk dan mendesak, "Segera hubungi, aku ingin segera mengetahuinya. Selain itu tolong tanya juga, apakah aku bisa membuka segel dan masuk untuk melihat-lihat?" Pengurus tua segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Setelah beberapa saat, dia segera melaporkan kepada Hana, "Nyonya, pemilik rumah ini terlibat dalam kasus pengumpulan dana ilegal. Jadi semua propertinya telah disita. Namun, kasusnya sudah diperiksa di luar kota selama lebih dari 2 tahun dan putusannya akan segera diumumkan. Setelah itu, rumah ini akan segera masuk dalam prosedur lelang pengadilan." Hana langsung merasa bersemangat setelah mendengar itu, dan tanpa berpikir panjang dia berkata, "Tolong pantau terus. Aku ingin membeli rumah ini saat dilelang." Pengurus tua itu mengangguk dan berkata, "Rumah ini tidak terlalu luas, dan karena tidak bisa dibongkar untuk pembangunan ulang di masa depan, maka rumah ini dianggap sebagai aset yang kurang bernilai dan sulit untuk dijual. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk memenangkannya saat lelang nanti." Hana berkata dengan tegas, "Baiklah, tidak peduli berapa biayanya, aku harus mendapatkan rumah ini." Setelah itu dia segera bertanya, "Apakah kau sudah berbicara dengan pihak pengadilan? Apakah aku bisa masuk untuk melihat-lihat terlebih dahulu?" Pengurus tua itu menjawab dengan cepat, Bisa. Tadi di telepon, mereka mengatakan kebetulan dalam beberapa hari ini,
mereka akan datang untuk melakukan pencatatan dan penilaian aset. Ini untuk persiapan lelang pengadilan nanti. Jadi, kita bisa membuka segel dan kunci untuk masuk. Hana tidak bisa menahan dirinya. Kalau begitu, pikirkan caranya. Buka kuncinya sekarang juga. Pengurus tua itu mengangguk dan memanggil sopir sekaligus pengawalnya. Coba lihat, apakah kau bisa membuka pintunya? Pengawal itu segera maju, mencabut segel terlebih dahulu, lalu melihat kunci pintu tersebut. Dia tertawa kecil. Tuan, kunci ini hampir sepenuhnya berkarat. Dengan satu tendangan saja pintunya pasti terbuka. Hana buru-buru berkata, jangan ditendang. Aku takut pintunya akan rusak kalau kau menendangnya. Coba lihat, apakah kuncinya bisa dicongkel? Pengawal itu memeriksa lebih dekat dan berkata, Nyonya, silinder kunci di dalamnya sudah berkarat dan macet. Bahkan dengan kunci aslinya pun mungkin tidak bisa dibuka. Kita hanya bisa menghancurkan kunci ini. Hana mengangguk. Buka saja kuncinya, tapi usahakan jangan merusak pintu besinya. Kalau nanti aku membelinya, aku ingin pintunya tetap dipertahankan. Pengawal itu langsung setuju. Baiklah. Lalu dia mengeluarkan pisau hitam dari pinggangnya. Dengan ujung pisaunya yang tajam, dia mencongkel slot kunci dan dengan sedikit tekanan, kunci tersebut akhirnya terbuka. Pintu berhasil dibuka, tapi kuncinya patah akibat karat yang terlalu parah. Namun pintu besi itu tidak mengalami kerusakan. Hana yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya melangkah masuk ke dalam. Di halaman yang dipenuhi rumput liar, berdiri sebuah ayunan yang terbuat dari rangka besi dan rantai. Namun karena usianya yang sudah tua, ayunan itu sudah berkarat hingga tidak lagi bisa dikenali. Meski halaman ini tampak begitu rusak di mata orang lain, tapi bagi Hana, setiap sudutnya memancarkan kehangatan yang luar biasa. Di saat itu, sebuah sepeda motor listrik mendekat ke rumah tersebut. Andi Rewa yang belum sampai di pintu gerbang melihat sebuah Rolls-Royce yang diparkir di depan pintu. Hal ini membuatnya merasa terkejut. Dia sering mengunjungi rumah tua ini, dan rumah ini selalu tertutup dengan segel dan tidak ada yang peduli. Bagaimana mungkin ada pengunjungnya hari ini? Dengan penuh rasa penasaran, dia mendekat ke pintu gerbang dan melihat ke dalam. Di halaman ada 3 orang yang membelakanginya. Seorang wanita, seorang pria tua, dan seorang pria paruh baya. Andi Rewa menjadi semakin curiga dan berpikir, apakah rumah ini sudah dijual? Tidak mungkin. Setauku rumah ini masih dalam status penyitaan dan belum memasuki proses lelang pengadilan. Bagaimana bisa dijual secara diam-diam? Jadi siapa sebenarnya orang-orang ini? Kenapa mereka mengabaikan segel pengadilan dan langsung menerobos masuk? Andi Rewa mulai merasa marah. Bagaimanapun, ini adalah rumah tua yang pernah dia tinggali bersama orang tuanya. Kalau pemiliknya yang datang, tentu dia tidak akan keberatan. Namun, orang-orang ini jelas bukan pemilik rumah. Mereka tidak hanya merusak segel pengadilan, tetapi juga menghancurkan kunci pintu. Bagi Andi Rewa, tindakan ini sangat keterlaluan. Dia pun berniat untuk bertanya siapa mereka. Kalau mereka tidak ada hubungannya dengan rumah ini, dia akan meminta mereka keluar. Namun, sebelum dia sempat bertanya, Hana tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah pintu. Pandangan mereka bertemu. Dalam sekejap, Hana merasakan seolah-olah jiwanya diterpa badai yang dahsyat, dan itu membuatnya terkejut hingga seluruh tubuhnya membeku.